mencintai Allah, dia menyadari betul bahwa dimanapun dia berada, bahwa Tuhan itu ada di sana. Ya, ironis sekali, saya memperhatikan ada sebuah fenomena yang tidak baik yang ada pada orang percaya. Fenomena apa itu, saudara? Ya, ini orang percaya, kalau misalkan dalam pergumulan, maka mereka akan berusaha untuk mengimani bahwa Tuhan itu ada. Kadang-kadang kan kalau kita mengalami pergumulan yang sangat berat, kita merasa Tuhan itu jauh. Karena perasaan kita lagi dikuasai oleh masalah. Lagi galau sehingga kita tidak bisa memberikan respon terhadap kehadiran Tuhan. Bahkan Tuhan terasa bermil-mil jauh daripada kita. Betul atau benar nih? Ya, jawabannya benar, karena tidak ada jalan kebetulan. Yang ada jalan kebenaran. Saudara, maka kita pun untuk menguatkan hati kita, kita nyanyi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Kita berusaha mengumpulkan puing-puing iman kita yang telah hancur berantakan di atas lantai ketidakpercayaan. Kita berusaha menguatkan jiwa kita yang rapuh oleh karena pergumulan masalah. Kita mengimani bahwa Tuhan ada dan melihat. Kita nyanyi, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Ya, kalau itu belum cukup, kita nyanyi lagi, Allah mengerti, Allah peduli. Kita berusaha meyakinkan diri kita sendiri bahwa Allah ada dan Allah memperhatikan semua kesulitan yang sementara kita jalani. Kita berusaha meyakinkan diri kita bahwa Tuhan menampung setiap air mata yang keluar akibat masalah yang kita alami. Betul. Tetapi kenapa ketika kita di dalam godaan dosa, kita mengabaikan kehadiran Tuhan? Ya, itu yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Ketika mereka diperhadapkan dengan godaan, dengan kenikmatan dunia, dengan mudah mereka bisa mengabaikan Tuhan seolah-olah Tuhan itu tidak pernah ada. Ya, begitu pula dengan orang Israel, mereka sudah ditolong Tuhan dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Di tanah Mesir ada 10 tulah, laut dibelah menjadi 2, ada hujan roti, hujan daging untuk orang Israel. Tiba-tiba ketika mereka dalam sebuah penantian dan Musa tidak turun-turun dari gunung, cepat sekali mereka berpaling dari Allah yang hidup, seolah-olah Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang baik bagi mereka, seolah-olah Allah itu tidak pernah eksis, tidak pernah ada, dan mereka jatuh ke dalam dosa. Maka saya mau sampaikan kepada saudara yang mendengarkan saya, sebagaimana engkau mengimani bahwa Tuhan itu ada dalam pergumulan kehidupanmu, imani hal yang sama bahwa ketika engkau diperhadapkan dengan godaan, dengan keinginan-keinginan, Tuhan juga melihat dan memperhatikan saudara. Dan Tuhan mau engkau menang terhadap setiap godaan yang datang di dalam kehidupanmu, di mana engkau mau mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena engkau meyakini bahwa Tuhan memperhatikan segala tingkah laku kehidupan saudara yang mengerti ketik amin. Haleluya. Saudara, Ibrani pasal 12, saya baca ayat ini. Ayat ini sangat penting dan kita perlu membacanya. Ibrani 12, ya. Haleluya. Ya, Ibrani 12 ayat yang pertama. Saya bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi loh. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, jadi kita nih banyak saksi, saudara, yang memperhatikan kita. Ya, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi itu siapa? Saksi itu ada 3. Yang pertama Tuhan. Yang kedua setan. Yang ketiga manusia. Kita membawa sebuah tanggung jawab sebagai orang percaya. Karena engkau adalah anak-anak terang. Dimanapun engkau berada, engkau harus membawa kemuliaan nama Tuhan. Supaya melalui kehidupan saudara, Tuhan itu dipermuliakan. Ya. Kita ini adalah saksi-saksi, surat-surat yang terbuka daripada Kristus Yesus itu sendiri. Jangan sampai saudara-saudara justru setan yang disenangkan dengan kehidupan kita. Ya.
dengan pola hidup kita justru setan yang disenangkan. Jangan sampai gara-gara kita ya, orang-orang yang tadinya hendak percaya kepada Tuhan menjadi tidak percaya. Karena hal ini banyak terjadi di gereja. Saya memperhatikan ada beberapa orang yang baru mau ke gereja ibadah ikut ya. Kemudian dia mulai bergaul dengan beberapa ya jemaat yang ada di gereja. Dan jemaat ini tidak bisa memberikan saksi yang baik. Ya, sudah hidup dalam Tuhan tetapi mulutnya kotor minta ampun. Suka memaki, hidup dalam Tuhan, persinahan jalan terus, ya. Maka tidak memberikan saksi kepada mereka yang mau datang kepada Tuhan. Mereka yang memiliki ketertarikan kepada Allah. Sehingga mereka mulai berkata, sedangkan kamu saja dalam Tuhan model begini, apalagi saya yang mau belajar di dalam Tuhan. Sehingga mereka mulai mundur daripada iman mereka. Kenapa? Karena kita tidak mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Haleluya. Saudara, Tuhan memperhatikan setiap kita. Maka mari hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Satu kali saya mendengar Ibu In bercerita. Ya, dia bersaksi dan kesaksiannya sangat memberkati. In Cipto, ya, pemilik pelayanan Batrah Ministry. Saudara mungkin pernah mendengarkan khotbahnya ya. Karena saya juga suka dengan khotbah-khotbah dari Ibu In, ya. Saudara, satu kali dia bersaksi bahwa dia hendak pergi ke luar negeri untuk sekolah. Sekolah ke luar negeri, dan ini adalah pertama kali dia akan pergi jauh dari orang tuanya. Orang tuanya adalah seorang hamba Tuhan juga. Malamnya pamannya datang dan pamannya ngomong sama papanya, itu Iin itu tidak pernah jauh dari rumah. Saya yakin besok hari di bandara dia pasti nangis. Ya, dia pasti nangis mewek, ya, nangis dia, nangis kejer pasti dia, ya, karena dia tidak terbiasa untuk terpisah jauh dari orang tua. Kemudian papanya ngomong. Ya, papanya katakan bahwa Iin ini anak tertua. Walaupun dia anak perempuanku, dia itu kuat. Dia tidak akan pernah menangis. Maka kemudian pamannya berkata begini, kalau begitu kita taruhan ya. Kalau Iin nangis, kamu kasih 100.000 sama saya. Tapi kalau Iin tidak nangis, saya yang kasih 100.000 sama kamu. Dan papanya setuju. So, ternyata percakapan mereka itu didengar oleh Iin. Ya, percakapan mereka didengar oleh Iin. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Ya, keesokan harinya ya semua telah siap dan Iin segera berangkat ke Belanda untuk mengambil sarjana S1-nya. Sudah tahu ketika sampai di bandara dia berkata bahwa hatinya bagaikan diaduk-aduk. Dia mau menangis, saudara. Dia lihat kedua orang tuanya, dia lihat kedua adik laki-lakinya. Rasanya tidak tahan, saudara-saudara, ya. Perasaannya itu diaduk-aduk. Dia mau nangis, dia mau peluk mamanya, dia mau peluk papanya, begitu. Ya. Tetapi dia tahu bahwa papanya lagi taruhan. Dan dia tidak mau papanya kalah taruhan, saudara. Maka apa yang dilakukan oleh Iin? Iin menahan air matanya sekalipun dia ingin menangis sejadi-jadinya. Ya. Dan ketika saudara-saudara pamannya melihat bahwa dia tidak menangis, pamannya mulai mengeluarkan dompet. Dan itu dilihat oleh Iin. Ya. Mengeluarkan dompet dan mengambil uang 100.000. Itu dulu 100.000 banyak, saudara. Tidak kayak sekarang. Beli minyak kelapa saja tidak cukup. Karena minyak kelapa mahal. Ya, diambil uang 100.000 itu, dikasih sama papanya. Ya, ketika Iin lihat uang itu telah diserahkan, papanya menang taruhan kan. Iin langsung berbalik badan menuju ke pesawat. Di situ air matanya tumpah, saudara. Tapi itu tidak dilihat oleh papanya, tidak dilihat oleh pamannya. Sudah tahu enggak? Bahwa kehidupan kita pun di hadapan Tuhan itu membanggakan setiap kita. Ya. Tuhan itu membanggakan saya dan saudara. Dia percaya kepada setiap kita. Saya tidak tahu dengan orang tua saudara, tapi orang tua saya juga begitu. Ketika saya dapat ranking di sekolah, papa saya kalau tamu datang ke rumah, dia sering kali ngomong tentang saya. Bahwa anaknya sering ranking di sekolah, bla 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 bla. Dia senang membanggakan saya, saudara-saudara. Itu yang menjadi kesenangannya, ya. Dan saya senang ketika saya dibanggakan oleh orang tua saya. Dan itu juga tertulis di dalam kitab Ayub loh. Waktu setan berjalan ke sana kemari untuk mencari orang yang dapat dijatuhkannya. Ini setan punya kerja menjatuhkan orang, saudara, ya.
Maka kita anak Tuhan itu harus hidup membangun orang. Jangan kerja kesana kemari hanya menjatuhkan orang, baik dari perkataan mulut saudara maupun dari tingkah laku saudara. Jangan saudara melihat orang lain diberkati, saudara iri. Melihat orang lain melayani dalam pelayanan dia diberkati Tuhan, saudara iri. Kemudian engkau terus berusaha untuk menjatuhkan dia. Jangan. Ya, karena itu pekerjaan setan. Ya, cukup setan satu saja, jangan tambah-tambah, saudara. Satu saja sudah bikin sakit kepala, apalagi ditambah-tambah lagi. Maka Tuhan ngomong sama setan. Tuhan ngomong apa? Apakah engkau memperhatikan kehidupan hambaku Ayub? Karena tidak ada orang yang sama seperti dia. Hidupnya tidak bercelah di hadapanku dan dia mengasihi dan mencintaiku. Ternyata saudara, kehidupanmu dan kehidupanku itu diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan melihat, memperhatikan kehidupan saya dan saudara. Maka mari hidup sedemikian rupa agar Bapa kita di sorga disenangkan. Ya, agar setan yang menangis bukan Tuhan yang menangis. Ya, agar Tuhan bisa berkata kepada setan, itu loh anakku, dia benar-benar takut akan aku. Ya, Alkitab mengatakan Tuhan tidak akan pernah berhutang kebaikan bagi mereka yang hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan ini yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Di mana kita menjalani hidup kita dengan iman. Menjalani hidup kita dengan takut akan Tuhan. Mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan dengan takut dan gentar. Sekalipun diawasi maupun tidak, saya mau lurus di hadapan Tuhan. Ya, ketika orang lihat atau tidak, saya mau hidup di dalam kebenaran. Saya tidak hanya ingin hidup mengesankan orang, kata Alkitab. Jangan hidup mengesankan orang, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena upah kita bukan datang daripada manusia, tapi upah kita datang daripada Tuhan. Untuk apa kita membuat orang terkesan? Orang tidak. Sekalipun orang ya terkesan, yang dapat mereka berikan cuma satu, pujian. Mereka mungkin memuji, cuma sampai di situ. Tetapi Tuhan berbeda. Ketika engkau hidup menyenangkan Dia, ada upah yang besar yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saudaraku, dimanapun engkau berada hari ini, ya sekali lagi, mari amalkan kebenaran. Lakukanlah firman Tuhan, hiduplah di dalamnya. Takutlah akan Tuhan senantiasa, sampai berkat-berkat Allah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan saudara. Amin. Amin.